Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 IPA 2, mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis hubungan antara kuat arus dengan hambatan terhadap besarnya tegangan yang berbasis path simulation. Oke, sebelum memasuki pembahasan, mungkin kita perkenalan kelompok terlebih dahulu. Di sini anggota kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Putri Maharani dengan NPM 013, yang kedua ada Nigel Afifa dengan NPM 022, yang ketiga ada Bintang Suladivantari dengan NPM 037, dan terakhir ada Muhammad Ridwan Nuraifa dengan NPM 114. Nah, selanjutnya isi dari presentasi kali ini yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua dasar teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah kerja, yang kelima video praktikum, yang keenam tabel data pengamatan, yang ketujuh pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Tujuan praktikum. Tujuan dilakukannya praktikum pada pertemuan kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara kuat arus dengan hambatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kuat arus terhadap besarnya tegangan yang dihasilkan pada suatu persamaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Poin selanjutnya yaitu dasar teori. Pada tahun 1787 sampai 1854, seorang ahli fisika Jerman yang bernama Georg Simon Ohm menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan antara arus listrik atau I yang mengalir melalui suatu rangkaian dengan tegangan yang dipasang dalam rangkaian atau V. Pernyataan tersebut didukung oleh adanya hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Georg Simon Ohm yang dikenal dengan sebutan hukum Ohm. Hukum Ohm bukan merupakan sebuah hukum fundamental dari keelektromagnetan karena hukum tersebut bergantung pada sifat-sifat medium perantaranya. Hukum Ohm sendiri berbunyi, yaitu untuk suatu konduktor dengan logam pada suhu konstan, perbandingan antara perbedaan potensial delta V antara dua titik dari konduktor dengan arus listrik atau I melalui konduktor tersebut adalah konstan. Atau bisa dikatakan bahwa arus yang mengalir pada kawat sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tegangan pada rangkaian tersebut. Hubungan antara kuat arus, tegangan, serta hambatan dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V merupakan tegangan listrik dengan satuan volt, I kuat arus dengan satuan ampere, R hambatan atau resistansi pada rangkaian dengan satuan ohm. Next. Nah, untuk praktikum di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, laptop atau komputer atau juga bisa menggunakan handphone. Kemudian jaringan internet, aplikasi pad, dan juga alat tulis. Next. Nah, untuk langkah kerja dari kegiatan praktikum yang dilakukan, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian buka web simulation dengan membuka web aplikasi Pad Simulation atau dapat mengklik langsung link simulasi berikut. Lalu yang ketiga, klik play untuk memulai simulasi. Yang keempat, mulai simulasi dengan menaik atau menurunkan tegangan atau V, lalu amati perubahan yang terjadi pada besar atau kecilnya dari rumus Ohm tersebut. Yang kelima, lakukan hal yang sama pada resistan atau R, lalu amati perubahan yang terjadi pada besar kecil atau rumus Ohm tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu catat hasil pengamatannya pada tabel data hasil pengamatan. Next. Untuk selanjutnya yaitu video praktikum. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai analisis hubungan antara kuat arus dengan hambatan terhadap besarnya tegangan berbasis path simulation. Nah, yang pertama yaitu ketika tegangan atau V ini dinaikkan hingga batas maksimal, sedangkan R atau resistansi ini berada di angka 500 ohm. Yang terjadi adalah ketika V diperbesar, maka I atau kuat arus akan semakin besar mengikuti V. Selanjutnya, yang kedua adalah ketika resistensi diperbesar hingga batas maksimal dan V atau tegangan berada di angka 4,5 volt. Yang terjadi adalah
ketika R atau resistensi diperbesar, maka I atau kuat arus akan semakin kecil. Sehingga hubungan V atau tegangan dan kuat arus adalah berbanding lurus. Sedangkan hubungan R dengan I yaitu berbanding terbalik. Ya, selanjutnya ini ada percobaan yang ketiga, melanjutkan percobaan sebelumnya, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Selanjutnya ada percobaan ketiga, di mana percobaan ketiga ini untuk mengamati terkait dengan tegangannya ya, tegangan atau beda potensial minimal. Kemudian untuk nanti hambatannya R ini dibuat 500 ohm. Lalu apa yang terjadi pada kuat arusnya? Ya, seperti itu. Langsung saja untuk percobaan yang ketiga ini kita turunkan ya untuk beda potensial. Apa yang terlihat di sini, kuat arusnya ini menjadi 0,2 mA. Ya, semakin mengecil ya. Maka dimana beda potensial ini atau V berbanding lurus dengan kuat arusnya atau I. Ya, selanjutnya ini ada percobaan yang keempat. Percobaan yang keempat ini kita balik, di mana hambatan atau R ini kita buat minimal ya. Kemudian untuk V-nya atau beda potensial kita buat 4,5. Ya, ini sudah berada di 4,5 volt. Maka kita tinggal turunkan terkait dengan hambatannya. Kita turunkan. Sampai sini terlihat ya, untuk hambatannya berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Apa yang terjadi jika kita turunkan seminimal mungkin terkait dengan hambatannya? Ya, ini paling kecil untuk hambatannya yaitu sebesar 10 ohm. Untuk I-nya sendiri yaitu sebesar 450 mA. Ya, ini untuk I-nya besar sekali. Maka kita dapat simpulkan hambatan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Jika tadi beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus, maka hambatan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Terima kasih. Selanjutnya ada tabel data pengamatan. Yang pertama adalah perlakuannya tegangan atau V dinaikkan sampai batas maksimal, sedangkan resisten atau R berada di angka 500 ohm. Hasil pengamatannya adalah nilai tegangan atau V dinaikkan 9 volt, R bernilai 500 ohm, dan I bernilai 18 mA. Kemudian ada gambarnya. Selanjutnya perlakuan yang kedua yaitu resisten atau R dinaikkan sampai batas maksimal, sedangkan tegangan atau V berada yang 4,5 volt. V bernilai 4,5 volt, R bernilai 1000 ohm, dan I bernilai 4,5 mA. Next. Selanjutnya adalah perlakuan yang ketiga. Tegangan V diturunkan hingga batas minimal, sedangkan resisten atau R berada di angka 500 ohm. Hasil pengamatannya, nilai tegangan beda potensial atau V diturunkan, maka nilai kuat arus mengecil. Kemudian V bernilai 0,1 volt, R bernilai 500 ohm, maka kuat arus bernilai 0,2 mA. Selanjutnya perlakuan yang keempat, resisten atau R diturunkan hingga batas minimal, sedangkan tegangan atau V berada di angka 4,5 volt. Hasil pengamatannya, nilai hambatan atau R diturunkan, maka nilai kuat arus membesar. V bernilai 4,5 volt, R bernilai 10 ohm, maka kuat arus bernilai 450 mA. Next. Pembahasan. Praktikum mengenai hukum ohm ini dilakukan 4 percobaan, di mana pada percobaan pertama, tegangan dinaikkan hingga maksimal yaitu pada angka 9 volt, sedangkan resisten berada pada angka 500 ohm. Didapatkan bahwa I atau kuat arus akan membesar hingga nilai 18 mA. Di mana ketika tegangan diperbesar, maka kuat arus juga akan membesar dengan perhitungan V sama dengan I kali R, dengan diketahui I sama dengan 18 mA,
menjadi 18,10 pangkat min 3A. R sama dengan 500 ohm, yang ditanya adalah V. V sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 dikali 500 dengan hasilnya adalah 9 volt. Next. Kemudian pada percobaan yang kedua, resisten dinaikkan hingga maksimal, yaitu pada angka 1000 ohm, sedangkan tegangan berada pada angka 4,5 volt, didapatkan bahwa I atau kuat arus akan mengecil hingga nilai 4,5 mA. Di mana ketika resisten diperbesar maka kuat arus akan mengecil dengan perhitungan V sama dengan I kali R. Diketahui I-nya 4,5 mA, kemudian diubah menjadi ampere menjadi 4,5 kali 10 pangkat min 3. Dengan R adalah 1000 ohm, maka diketahui V-nya sama dengan 4,5 volt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini masih dalam pembahasan pada percobaan ketiga dengan mengatur beda potensial atau V minimal sebesar 0,1 volt. Pengaturan hambatan atau R sebesar 500 ohm. Didapati nilai beda potensial atau V turun, maka nilai kuat arus I mengecil. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm yang berbunyi arus yang mengalir pada kawat sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tegangan pada rangkaian tersebut. Dengan demikian diketahui beda potensial atau V berbanding lurus dengan kuat arus I-nya. Secara matematis untuk mengetahui nilai V pada R hambatannya sebesar 500 ohm dan kuat arus I 0,2 mA. Untuk V-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan I kali R. Diketahui I sama dengan 0,2 mA menjadi 0,2 dikali 10 pangkat minus 3 ampere, kemudian R-nya yaitu 500 ohm, ditanyanya V atau beda potensial. V sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 500, V sama dengan 0,1 volt. Kemudian pada percobaan yang keempat dengan mengatur nilai beda potensial V sebesar 4,5 volt, hambatan R minimal sebesar 10 ohm. Didapati nilai hambatan R turun, maka nilai kuat arus I membesar. Mengacu pada bunyi hukum Ohm serta percobaan sebelumnya, dengan demikian diketahui hambatan R berbanding terbalik dengan kuat arus atau I. Secara matematis untuk mengetahui nilai V pada R sebesar 10 ohm dan kuat arus atau I 450 mA. V sama dengan I dikali R. Diketahui untuk I-nya yaitu 450 mA menjadi 450 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Untuk hambatannya R sama dengan 10 ohm, ditanyanya V atau beda potensial tegangannya sama dengan 450 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10. V-nya sama dengan 4,5 volt. Nah, untuk ini adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu hubungan antara kuat arus atau I dengan hambatan R adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar R atau resisten, maka semakin kecil kuat arus yang terbentuk. Kemudian yang kedua, sedangkan hubungan antara kuat arus dengan tegangan adalah berbanding lurus, di mana semakin besar tegangan, maka semakin besar pula I-nya atau kuat arusnya. Hal tersebut sesuai dengan hukum Ohm, yaitu arus yang mengalir pada kawat sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tegangan pada rangkaian tersebut. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 IPA 2. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.